Bapak, Ibu Jemaat, serta simpatisan dari kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang, selamat pagi untuk Bapak Ibu semua. Senang sekali kami Majelis Jemaat GKI Gading Indah pada pagi hari ini dapat beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu, saudara sekalian. Sebelum memulai kebaktian kita, ada beberapa warta yang perlu kami sampaikan. Namun secara detail bisa Bapak Ibu baca juga melalui warta online, melalui QR Code yang ada di depan bangku Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah kelas katekisasi baru akan dimulai pada hari Jumat, tanggal 22 Mei. Diadakan setiap hari Jumat pukul 19.30 di GKI Gading Indah. Untuk persyaratan dan pendaftaran kelas katekisasi baru ini dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang kedua adalah Sakramen Baptis Kudus Anak. Sakramen Baptis Kudus Anak akan diselenggarakan pada hari Minggu, tanggal 10 Mei, pukul 9 pagi di Aula TKK 6 Penabur, yang akan dilayani oleh Pendeta Ana Nur Aini. Untuk nama anak-anak yang akan dibaptis dapat dibaca pada warta jemaat online. Apabila ada kesalahan dalam pengetikan nama maupun pembacaan, silakan menghubungi TU Gereja paling lambat tanggal hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026. Yang ketiga adalah peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah gerejawi untuk Saudara Vincent Aulia, anggota GKI Gading Indah, dengan Saudari Ana Su Yi Hao pada hari Sabtu 16 Mei 2026, pukul 9.45 waktu Toronto atau pukul 20.45 WIB, yang akan dilayani oleh Leaside Presbyterian Church. Jika ada anggota jemaat yang berkeberatan, maka dapat menyampaikan keberatannya melalui surat kepada Majelis Jemaat GKI Gading Indah paling lambat tanggal 3 Mei 2026. Surat akan dianggap sah jika diajukan tertulis secara pribadi dengan bertanda tangan atau cap ibu jari, serta isinya mengenai tidak terpenuhinya syarat pernikahan gerejawi. Yang keempat adalah donor darah. Pada hari Minggu ini, tanggal 26 April, pukul 8 sampai pukul 11 di SDK 6 Penabur, jemaat dan simpatisan diundang untuk ikut serta dalam donor darah ini. Untuk informasi dapat dilihat pada warta jemaat online. Yang kelima, kebaktian pemuda. Komisi Pemuda GKI Gading Indah kembali mengundang teman-teman pemuda untuk hadir dan bersekutu di dalam kebaktian pemuda yang diadakan pada hari Minggu, tanggal 3 Mei 2026 pukul 9.15 pagi di ruang multimedia SDK 6 lantai 3 dengan tema Between Control and Trust dengan pembawa firman Pendeta Emeritus Roni Nathanael. Keenam, berita berikut ini kami sampaikan laporan keuangan gereja yang akan diwartakan secara lisan setiap bulannya. Total penerimaan selama bulan Maret 2026 sebesar Rp422.453.500. Sementara total pengeluaran gereja sepanjang bulan Maret 2026 sebesar Rp589.464.474. Terima kasih untuk dukungan dan persembahan Bapak Ibu sekalian. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus mengelola setiap berkat dengan bijaksana untuk kemuliaan namanya. Yang ketujuh adalah pendalaman Alkitab. Akan diadakan pendalaman Alkitab pada hari Kamis 7 Mei pukul 7 malam. Pertemuan ini adalah bagian kedua dari sesi mengulas buah roh dalam Galatia 5 bersama Pendeta Ana Nur Aini. Kita akan menggali tentang buah roh damai sejahtera di tengah anxiety atau kecemasan, baik yang melanda jemaat Galatia pada saat itu maupun di tengah kehidupan kita saat ini. Jemaat dan simpatisan dapat bergabung secara on-site di GKI Gading Indah ataupun melalui Zoom pada link yang terdapat pada warta jemaat online. Yang kedelapan, kebaktian kenaikan Tuhan Yesus ke surga akan dilaksanakan pada hari Kamis 14 Mei
Pukul 9 pagi di Aula TKK 6 Penabur lantai 4. Ibadah ini merupakan gabungan antara GKI Gading Indah, GKI Kelapa Cengkir, dan GKI Agape. Yang 9, persekutuan dewasa dan seminar kesehatan. Akan dilaksanakan pada hari Rabu 29 April pukul 10 pagi. Setelah itu akan diadakan seminar kesehatan dengan membahas tentang demensia. Kami mengundang Bapak Ibu jemaat serta simpatisan sekalian untuk hadir dalam kedua acara tersebut. Demikian pokok pada hari ini. Kebaktian pada hari ini dengan tema Hidup Berkelimpahan dalam Kristus yang akan dipimpin oleh Pendeta Vince Ferdinand Markus dari GKI Sutopo. Jemaat dipersilakan untuk bersatu sejenak sebelum ibadah kita mulai. Umat terkasih, saat ini kita memasuki Minggu Paskah 4. Kebangkitan dan penampakan Yesus memampukan para murid untuk memberitakan kebangkitannya. Saat ini, mari kita merayakan kuasa kebangkitannya dengan sukacita. Saudara, kita awali ibadah kita dengan percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Tuhan beserta saudara. Saudara-saudara, berbahagialah kita karena Kristus telah menebus dosa manusia. Berbahagialah kita karena Kristus selalu menganugerahkan kasih dan rahmat-Nya. Maka berbahagialah kita yang sepenuhnya menyerahkan diri kepada Kristus. Sumber bahagia kita adalah Kristus. Tempat untuk mengalami kebahagiaan itu adalah di dalam Kristus. Karena itu mari kita renungkan bersama, sudahkah kita selalu hidup dalam Kristus? Adakah momen kita keluar dari sumber kebahagiaan itu? Kita masuk dalam doa pribadi. Ya Allah, Engkaulah satu-satunya sumber kehidupan dan bahagia kami. Saat ini, kami mengaku dosa-dosa dan kesalahan kami. Dalam keseharian, ada kalanya kami keluar dari sumber kehidupan dan bahagia kami, sehingga kami hidup tanpa arah. Seperti bangsa Israel yang berkali-kali keluar dari jalan-Mu dan berkali-kali diingatkan melalui nabi-nabi-Mu. Sebagaimana Zakaria 7 ayat 11 sampai dengan 12a yang berkata, "Tetapi mereka tidak mau menghiraukan, memberontak dengan meninggikan baunya dan menulikan telinganya supaya tidak mendengar. Mereka membuat hati mereka keras seperti intan, supaya jangan mendengar pengajaran dan firman yang disampaikan Tuhan semesta alam melalui Roh-Nya dengan perantaraan para nabi yang dahulu. Namun, kesetiaan-Mu tidak pernah berakhir. Engkau sabar menanti umat-Mu kembali. Terimalah pengakuan dosa kami. Amin. Engkau sabar menanti, sedikit ajamu menunggu
Saudara-saudara, kini dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti dinyatakan dalam surat 1 Petrus pasal 2 ayat 25 demikian. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Paduan suara Gita Indah akan menaikkan pujiannya.
Mari saudara kita berdoa untuk menyambut firman-Nya. Saat ini Engkau hendak menyapa kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami mau percaya bahwa itu tanda Engkau mengasihi kami. Supaya hidup kami tetap terpelihara di dalam kebenaran-Mu dan bahagia yang Engkau sediakan menjadi milik kami. Karena itu tanamkan keyakinan dan percaya dalam hati kami bahwa firman-Mu adalah kebenaran dan hanya hidup di dalamnya kami boleh dapat merasakan kelimpahan yang Tuhan karuniakan bagi kami. Sehingga dari pemberian yang muncul dari kelimpahan-Mu, kami juga mau bersedia untuk hidup berbagi seorang dengan yang lain. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam pertolongan-Mu, Roh Kudus memberkati kami. Membuat kami mengerti, membuat kami melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban melanda semua orang. Sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan adalah
Bacaan kedua. Bacaan kedua menurut 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 25. Sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu sabar menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu sabar menderita, hal itu adalah anugerah di hadapan Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkan dirinya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah sabda Tuhan. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pada pasalnya yang ke-10. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 10. Yohanes pasal 10 dimulai ayat 1 demikian. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa yang masuk ke dalam kandang domba tanpa melalui pintu, tetapi dengan memanjat dari tempat lain, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Namun siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Namun seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka akan lari dari orang itu, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Yesus mengatakan kiasan ini kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Karena itu Yesus berkata lagi, sesungguhnya aku berkata kepadamu, akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Siapa yang masuk melalui aku, ia akan diselamatkan dan ia akan masuk dan keluar serta menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memulai renungan firman Tuhan hari ini dengan sebuah cerita. Cerita dari Jepang yang kata si pencerita, cerita ini benar.
Apa benar, apa tidak, bukan itu masalahnya. Ceritanya adalah suatu kali seseorang sedang merenov rumahnya. Sampai dia di bagian atas, di bagian loteng sana dia membongkar satu demi satu kayu-kayu yang masih terpasang untuk diganti. Sesuatu yang mengejutkan terjadi, seorang itu melihat ada seekor kadal terjepit oleh lipatan paku yang ada di sebuah balokan yang melintang. Dia perhatikan dan dia menilai kadal itu sudah cukup lama tampaknya terjepit. Hanya bisa bergerak tapi tidak bisa bergeser dan berpindah. Itu kelihatan dari warna kayu tempat di mana kadal itu berada berbeda dari warna yang lain. Menunjukkan bahwa cukup lama kadal itu hanya bergerak di tempat, tidak bisa kemana-mana karena kakinya terjepit paku itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu pertanyaannya adalah kok bisa hidup? Untuk waktu yang lama kadal tidak bisa kemana-mana, jauh dari sumber kehidupan, namun tetap hidup di sana. Sejenak dia menghentikan pekerjaannya, beberapa langkah dia mundur dan menyembunyikan diri. Dia mengintip melihat apa sih yang sebenarnya terjadi dengan kadal itu. Sehingga kadal itu tetap hidup. Terbelalak dia melihat pada waktu-waktu beberapa menit setelah dia bersembunyi, ternyata ada seekor kadal lain yang datang. Mendekat, membawa makanan bagi kadal itu. Sehingga dengan makanan yang dibawa oleh kadal lain, maka kadal yang terjepit walaupun tidak bisa kemana-mana, dia tetap bisa hidup, bertahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebuah pembelajaran bahwa kasih yang berbagi itu merawat. Kasih yang berbagi itu menghidupkan. Kasih yang berbagi itu memberi peluang buat yang lain untuk tetap bertahan dalam hidup ini. Ya, itu cerita singkat yang kita mau berikan perhatian terkait dengan tema kita tentang kasih yang memberi. Tentu saudara kalau kita belajar tentang kasih yang memberi bukan dari kadal belajarnya. Tapi dari Yesus sendiri yang sudah jelas-jelas, yang sudah kita yakini sepenuhnya dia memberi bukan hanya sebagian, bukan hanya yang banyak, tapi segala-galanya bagi kita. Dia memberi segala-galanya. Bukan supaya kita punya segala-galanya, tapi supaya kita juga berbagi segala-galanya untuk hidup bersama yang bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita bicara soal hidup berkelimpahan dalam Kristus. Kristus yang Allah hadirkan di dalam hidup kita adalah Kristus yang menjadi sumber baik keselamatan maupun juga kehidupan dan juga rahmat berkat yang kita butuhkan dalam hidup ini bersumber dari Dia. Karena itu Yesus mengatakan, aku datang memberi hidup dan memberikan kelimpahan. Di dalam aku tidak ada yang berkekurangan. Kita lihat sekali saudara, kisah hidup jemaat mula-mula itu menghayati sekali. Bagaimana Yesus yang mereka yakini, Yesus yang mereka imani, Yesus yang daripadanya mereka dapat menikmati segala sumber hidup terbaik. Mereka menghayati kasih kebaikan Kristus lewat kehidupan yang saling berbagi. Mereka saling mendukung di dalam doa, mereka ada di dalam persekutuan yang hangat, mereka saling berbagi, memecah roti, berbagi kehidupan satu dengan yang lain. Tadi kita baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 atau kita juga baca di dalam Kisah Rasul pasal 4, cara hidup jemaat mula-mula, bagaimana mereka menjalani hidup yang bersumber dari cinta kasih Allah yang memberi terhadap mereka. Lalu mereka hidup bersama, mereka menjual apa yang mereka punya lalu membagi-bagikan. Tentu saudara ayat ini kita tidak pahami sebagai
Siapa yang mengikut Yesus dia harus tidak boleh punya apa-apa gitu ya. Mengikut Yesus berarti dimiskinkan, tidak. Mengikut Yesus berarti apa yang ada di rumah yuk kita jual bareng-bareng, tidak. Itu mau mengatakan bahwa mengikut Yesus berarti kita terhisap di dalam sebuah persekutuan yang mau saling berbagi. Sebab hidup hanya bisa bertahan lewat kesediaan untuk saling berbagi. Hidup menjadi panas, hidup menjadi kering, hidup menjadi kerontang kalau tiap-tiap orang hanya sibuk untuk mendapat. Hanya sibuk untuk meraih. Benar kata orang, kalau kita buka usaha yang dipikirkan hanya keuntungan diri, paling lama 1 minggu atau 1 bulan dia akan bangkrut dan tutup. Karena tidak memikirkan tentang yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka hidup berbagi. Mereka hidup saling mengisi kekosongan yang lain. Sehingga tidak ada di antara mereka yang hidup berkekurangan. Ini ciri dari hidup di dalam kasih Tuhan. Tidak ada yang berkekurangan. Masing-masing memperoleh sesuai kebutuhannya. Bukan memanfaatkan kasih untuk kepentingan diri. Sesuai dengan kebutuhannya. Mereka terpelihara oleh hati yang bersyukur atas kasih rahmat Allah yang memelihara mereka. Rasa syukur itu tidak hanya menggebu di dalam dada mereka, tapi mereka bertanya, apa yang harus saya buat dalam rangka syukur ini? Apa yang saya syukuri dari Tuhan, itulah yang saya wujudkan kepada sesama. Kalau Tuhan memberi, maka rasa syukur itu harus kelihatan lewat cara hidup yang juga saling memberi. Mungkin mereka tidak sadar bahwa tetangga dari gorden mengintip. Ya. Enak sekali hidup mereka. Mereka bukan orang yang kaya raya semua. Tapi kenapa mereka bisa bergembira, bersuka cita, bisa menikmati hidup di tengah segala kesulitan apapun, tak berkekurangan. Satu demi satu, tetangga itu datang mendekat, dan dikatakan dalam bacaan kita, hari demi hari Tuhan menambah jumlah mereka. Ada 3.000 kalau kita baca ayat sebelumnya, ada 3.000 orang dibaptis pada waktu itu, luar biasa. Kasih yang memberi justru ini seperti ada gula, ada semut. Di mana ada kasih yang memberi, disitulah ada daya tarik. Di situ ada hati yang terpikat. Di situ ada kesukaan. Mungkin saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita punya masalah dengan lingkungan, kehadiran kita sebagai gereja, ya kemungkinan besar ini persoalannya. Kita meyakini Tuhan yang mengasihi kita, tetapi kasih Tuhan tak terhayati di dalam kesediaan kita untuk saling memberi, saling berbagi. Ya wajar kehadiran kita menjadi tidak punya daya tarik. Wajar kehadiran kita menjadi rancangan-rancangan mereka untuk menyingkirkan kehadiran kita dari tengah-tengah mereka. Dan itu bukan hanya persoalan mereka, kita juga punya perasaan yang sama ketika melihat ada kehidupan yang tidak mau saling berbagi. Negeri ini rusak oleh karena kehidupan yang tidak mau berbagi. Kita nggak suka melihat orang yang tidak mau berbagi. Kita nggak suka melihat orang yang hanya mementingkan diri sendiri. Orang yang hidup seperti itu bukan orang yang menarik tetangganya untuk datang, tetapi itulah sikap hidup yang menyebalkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus hadir di tengah-tengah kita memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Bukan hanya sekedar untuk kita punya, tetapi bagaimana dengan kelimpahan yang Tuhan curahkan, kita juga bisa meluapkan. Sebab melimpah itu bukan berarti menarik bagi diri. Melimpah itu mengeluarkan dari dalam supaya yang lain merasakan. Mengapa demikian, saudara? Karena Yesus yang hadir, yang kita imani dalam hidup ini adalah Yesus yang menghayati hidup Allah.
Dan kita tahu dari sejak mula sampai kapanpun kehidupan Allah seperti itu. Dia selalu ingin bersama dengan kita, dia selalu ingin berbagi kepada kita. Karena itu dia hadir menjadi manusia dan tinggal bersama dengan kita. Dia adalah Allah yang Immanuel, dia adalah Allah yang tidak mau hidup sendiri tanpa kita. Justru dia Allah yang mau bersama dengan kita dan menjamin semua terselamatkan. Itulah kehidupan Allah yang dihayati oleh Yesus. Dan kita melihat itu juga saudara-saudara di dalam yang kita nyanyikan tadi, Mazmur 23, sebuah mazmur yang sangat kita kenal. Allah itu gembala yang baik. Daud menaikkan pujian itu, kita tahu Daud adalah seorang gembala yang punya juga banyak domba dan kambing yang dia gembalakan, jadi dia tahu benar. Kenapa ada rasa syukur di dalam diri Daud? Karena seperti Daud sebagai gembala yang menggembalakan domba-dombanya, Daud akan mengerahkan segala-galanya untuk keselamatan, untuk kehidupan, dan untuk kebaikan domba-dombanya. Itu yang diperjuangkan oleh gembala yang baik. Itu yang diperjuangkan oleh Daud dalam menjalankan tugas penggembalaannya bagi domba-dombanya. Dan sekarang dia tidak hanya memberikan itu kepada domba-dombanya, tapi sekarang dia merasakan hal yang sama dari Allah. Karena itu Daud tidak sungkan-sungkan mengatakan, engkau adalah gembala yang baik, engkau menuntun aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, bahkan gadamu, tongkatmu, dan segalanya. Daud sangat mengalami pengalaman itu, di mana Allah menjaga, merawat, memelihara, memenuhi, dan membawanya kepada kehidupan yang penuh dengan shalom, damai, sejahtera. Dan dia memuji itu. Dan Allah yang dihayati oleh Daud inilah Allah yang hidupnya dihayati oleh Yesus. Sehingga siapapun yang percaya, siapapun yang mengimani Yesus di dalam hidupnya, maka sudah semestinya kehidupan Allah Yesus ini juga terwujud di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil ke dalam kehidupan ini. Kita dipanggil untuk hidup di dalam kesediaan berbagi satu dengan yang lain. Meminjam istilah dari Stephen Covey dalam Seven Habits-nya, ada istilah mentalitas kelimpahan. Mentalitas kelimpahan adalah cara berpikir atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang meyakini bahwa segala sesuatu cukup buat semua. Beda dengan mentalitas kekurangan. Ada sesuatu itu tetapi tidak cukup buat semua. Karena itu satu-satunya cara untuk memperoleh adalah rebutan. Satu-satunya cara adalah memperjuangkan dengan berbagai cara. Sebab kalau bukan saya yang punya, dia yang akan punya. Kalau dia yang punya, maka saya nggak akan punya. Jadi ini menimbulkan persaingan dan hidup ini dirusak oleh mentalitas kelangkaan seperti itu. Nah, meminjam istilah itu, maka hidup di dalam Kristus yang berbagi segala-galanya bagi kita, maka ada muncul lahir juga di dalam diri kita sebuah mentalitas kelimpahan bahwa Allah menyediakan cukup buat semua. Kenapa harus berebut? Kenapa harus ikut menyikut? Kenapa harus menjatuhkan yang lain untuk kita memperoleh bagi diri kita? Mengapa harus menghancurkan pihak lain hanya untuk mendapatkan bagi kita? Mengapa kita harus menahan sesuatu yang kita bisa bagikan pada orang lain? Mengapa demi kepentingan kita relakan orang lain berkorban? Itu mentalitas yang diliputi oleh kelangkaan dan ketakutan. Sebab kalau bukan saya, maka dia yang punya. Kalau dia bahagia, maka saya yang akan sengsara. Seolah-olah apa yang Allah sediakan ada, tapi nggak cukup buat semua. Ini persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita. Dan seperti tadi di awal dikatakan bahwa yang menghayati kehidupan dalam mentalitas kelangkaan, dia tidak punya daya tarik apa-apa. Itulah cara hidup yang menyebalkan. Itulah cara hidup yang sudah memuakan kita selama ini. Cara hidup seperti itu seolah hilir mudik di depan kita.
Bagaimana orang hanya mementingkan diri, bagaimana orang hanya mencari baginya, bagaimana orang tanpa berpikir bahwa orang lain juga pengen baik, dia korbankan untuk kepentingan diri. Cara-cara yang jahat, yang jauh dari perkenanan Tuhan masih menghiasi kehidupan ini. Tetapi bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita dihimpunkan oleh Dia ke dalam sebuah persekutuan kasih. Kesediaan kita untuk berbagi, memecah roti satu dengan yang lain. Supaya hidup ini bukan cuma buat kita, tapi juga buat yang lain. Supaya bahagia itu bukan cuma buat kita, tapi orang lain juga kepingin. Supaya kemakmuran itu bukan cuma buat kita, tapi buat semua. Supaya di dalam Kristus semua terpelihara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun 1 Petrus mengingatkan kepada kita bahwa ya cara hidup seperti itu bukan cara hidup yang gampang. Apalagi kita terbiasa untuk mengumpulkan bagi diri, sekarang harus mengeluarkan buat yang lain. Ini persoalan berat, ini persoalan yang tidak mudah. Tetapi Tuhan akan menolong kita, akan terus-menerus menggugah kita supaya mengubah cara hidup itu. Ya, kita menderita, kita sakit karena sesuatu yang selama ini menguntungkan kita, sekarang kita stop. Sesuatu yang selama ini menyenangkan kita, sekarang kita hentikan. Itulah penderitaan. Tetapi penderitaan itu adalah penderitaan yang lahir dari ketaatan pada kehendak Allah. Jika kamu menderita karena kehendak Allah, kata bacaan kita 1 Petrus, maka berbahagialah. Sebab dengan demikian kita sudah memperjuangkan sesuatu yang lebih berharga daripada kesenangan kita. Kita sudah melakukan sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada kepentingan diri sendiri. Dan ya tentu bukan hanya kita merasakan itu, tetapi juga mungkin lingkungan merasa tidak suka. Karena ya lingkungan orang-orang di sekitar kita tidak semuanya punya niat baik. Tidak semua suka dengan hidup yang benar. Tidak semua suka dengan yang menyelamatkan. Banyak orang yang berpikir tidak baik kepada orang lain. Banyak orang yang berpikir jahat. Sehingga kalau melihat ada sesuatu yang baik dari kita, mereka tidak suka. Dengan berbagai cara pun mereka akan coba menyingkirkan kita. Karena itu gereja malu-malu, gereja maju mundur untuk melakukan tindakan kasih yang membagi dan memberi. Tapi sesuai yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi itu 1 Petrus mengingatkan kita, jangan mundur. Jangan kita U-turn berbalik arah lalu tidak lagi melakukan panggilan kita untuk hidup di dalam kasih yang berbagi. Kita terus melakukan itu sekalipun kita berada di tengah-tengah lingkungan yang tidak menyukai kita, yang tidak menyetujui kita, bahkan dengan berbagai cara dia mencoba untuk menghalangi, menyakiti kita. Jangan berhenti, jangan pergi dari panggilan hidup ini, jangan bersembunyi cari aman, tetapi juga jangan berontak, melawan, menghancurkan mereka. Tetapi dalam kesabaran, dalam ketekunan, tetaplah lakukan tugas panggilanmu dengan hati yang penuh kasih, dengan hati nurani yang bersih, dalam ketulusan kita dipanggil untuk tetap mengerjakan panggilan ini. Hidup di dalam kasih, hidup dalam kesediaan berbagi, apapun reaksi, apapun tanggapan dari lingkungan yang tempat di mana kita berada. Sebab dimanapun kita berada, hidup membutuhkan kasih yang berbagi. Dimanapun kita berada, kasih yang berbagi, itulah yang menyelamatkan. Itulah yang membuat semua orang dapat merasakan, oh benar Tuhan itu baik. Oh benar Tuhan itu mengasihi. Lewat tangan-tangan kita, lewat kesediaan kita untuk saling berbagi. Nah hari ini melalui pembacaan ini kita diingatkan bahwa di dalam Kristus kita hidup berkelimpahan. Bukan berarti di dalam Kristus kita menumpuk segala-galanya bagi diri kita. Di dalam Kristus maka apa yang ada pada kita meluap sehingga semua orang dapat merasakan apa yang kita rasakan dari Tuhan. Semoga ini membimbing kita baik pribadi, keluarga maupun jemaat.
Di mana ada gula, di situ ada semut. Di mana ada kasih yang berbagi, di situ ada daya tarik, ada daya pikat. Nggak perlu kita menyogok-nyogok, nggak perlu kita mengiming-imingi dengan segala macam. Cukup tunjukkan bahwa kasih kita mencerminkan kasih Kristus. Maka dengan sendirinya akan memanggil semua orang untuk sama-sama mencintai Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita hari ini. Semoga kita hayati dalam kehidupan kita ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dan dari Maria, yang merintah sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita naikkan syafaat kita berdoa. Kami meyakini ya Bapa bahwa Engkau adalah sumber pemeliharaan, keselamatan, dan Engkau melimpahi kami dengan segala rahmat, berkat yang tidak berkekurangan. Biarlah menghayati Allah yang penuh kasih, yang memberi segala-galanya bagi kami, mendorong kami juga untuk memiliki sikap hidup yang sama. Sikap hidup yang mau berbagi roti, berbagi kehidupan, berbagi segala yang baik. Supaya kami dan semua orang dapat menikmati hidup yang sesungguhnya dari Tuhan. Ampuni kami ya Bapa kalau selama ini kami tampil secara tidak menarik di hadapan Tuhan dan lingkungan kami. Mungkin karena kami lebih memikirkan kepentingan diri kami, egoisme dan hak-hak yang terkait dengan kepentingan dan kesenangan pribadi lebih menguasai kami, sehingga kami lupa bahwa apapun yang Tuhan sudah percayakan untuk kami miliki dalam hidup ini, kami juga boleh bagikan. Melalui apa yang Tuhan curahkan kepada kami, maka orang lain juga dapat merasakan. Karena itu melalui firman-Mu hari ini dan dalam pertolongan Roh Kudus, Engkau mau mengubah kami. Biarlah kasih Kristus yang telah memberi bagi kami menjadi dasar untuk kami juga mau saling berbagi. Hanya dengan kasih yang berbagi, hidup ini dapat dipertahankan. Keselamatan ini dapat diwujudkan. Dan pengharapan masa depan setiap orang dapat dijaminkan. Karena itu ya Bapa, kami mau menyerahkan, Tuhan mau pakai kami menjadi pribadi dan persekutuan yang mau hidup di dalam kasih yang berbagi itu. Kami berdoa dan bersyukur ya Bapa, Engkau telah memelihara kami di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Tanpa kekurangan untuk hal-hal yang baik Engkau telah menjamin dan melimpahkan bagi kami. Pribadi, keluarga, dalam seluruh kehidupan kami Engkau telah menyelenggarakannya sedemikian baik. Karena itu kami mau bersyukur hari ini dan menyerahkan kembali perjalanan hidup kami sebagai pribadi dan keluarga di dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Berkati kami dalam menjalankan tugas panggilan kami di dalam, di luar rumah. Berkati kami di dalam persekutuan kebersamaan kami sebagai keluarga. Berkati kami di dalam kami menjalankan peran dan tugas panggilan kami dimanapun Tuhan mengutus kami. Berkati kami dalam kehidupan bersama dengan orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam hidup kami.
Berkati kami juga di dalam mendampingi kehidupan anak-anak kami, dalam tumbuh kembang mereka, dalam pendidikan mereka, dalam masa depan mereka. Berkati anak-anak kami supaya mereka juga ada di dalam jaminan kasih dan damai sejahtera Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami di hari-hari ke depan di dalam penyertaan dan pertolongan-Mu. Ada saudara kami dalam pergumulan masalah-masalah yang dihadapi, juga sakit penyakit yang sedang dialami. Tuhan, kiranya Engkau berkenan memberikan kekuatan, memberikan pertolongan supaya mereka boleh tetap bertahan, yakin bahwa Tuhan yang penuh rahmat senantiasa bersamanya, bahwa Tuhan dalam kuasa untuk memulihkan ada bersama dengan mereka yang lemah karena sakit, supaya dengan setiap pergumulan hidup, sakit penyakit yang dialami, mereka tetap bertahan dan bersukacita karena mereka percaya Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Karena itu berkatilah mereka, berkatilah perjuangan dan upaya-upaya mereka untuk bisa bertahan, untuk bisa mengalami kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa ya Bapa untuk jemaat-Mu di tempat ini GKI Gading Indah. Kami bersyukur Engkau memelihara sedemikian rupa dalam kehidupan bersama, tugas panggilan bersama sebagai anggota maupun simpatisan. Biarlah kami boleh dengan penuh sukacita menjalankan tugas panggilan itu. Engkau menghadirkan kami sedemikian rupa sebagai persekutuan yang boleh saling menguatkan, saling meneguhkan, saling mendoakan. Dan juga di dalam kehadiran kami di tengah-tengah orang-orang yang Tuhan hadirkan, kami boleh hadir sebagai gereja yang mencerminkan kasih Tuhan. Hidup di dalam kesediaan untuk berbagi, sama seperti Allah di dalam Kristus yang berbagi segalanya kepada kami. Ya Bapa di dalam sorga, hanya dengan itu maka kami dapat menghadirkan kehidupan kami sebagai gereja di dalam tugas dan perutusan yang benar dari Tuhan. Sekalipun mungkin ada tantangan, ada derita, ada hal-hal yang memberatkan, tapi biarlah itu tidak membuat kami mundur, tidak membuat kami tidak melakukan apapun. Kami boleh tetap bertekun menjalankan tugas panggilan, menghadirkan cinta kasih dan menegakkan shalom, damai sejahtera Allah dimanapun Tuhan menempatkan kami sebagai jemaat-Mu. Kami berdoa ya Bapa untuk kegiatan di GKI Gading Indah, Tuhan berkati agar semua pelayanan itu pada akhirnya menjadi wadah untuk tumbuh kembang iman, percaya dan kehidupan spiritualitas jemaat-Mu di tempat ini. Kami dukung dalam doa untuk kegiatan dan pelayanan baptis kudus anak pada tanggal 10 Mei, untuk kelas katekisasi yang akan dimulai pada 22 Mei. Tuhan berkati agar melalui ini kasih karunia Tuhan boleh tersampaikan dengan baik. Kami juga berdoa ya Bapa untuk kehidupan gereja-gereja dimanapun Tuhan tempatkan dengan segala macam tantangan dan pergumulan yang mereka hadapi. Mampukan mereka untuk tetap bertahan dan yakinkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Supaya gereja Tuhan dimanapun dengan segala situasi yang ada, mereka boleh tetap dapat menjalankan tugas panggilan dengan penuh sukacita dan dapat mempertanggungjawabkan setiap pengharapannya lewat kehidupan yang baik dan berkenan bagi semua orang. Kami berdoa ya Bapa untuk situasi bangsa dan negara kami, para pemimpin kami, berkatilah mereka. Mampukan para pemimpin kami menjalankan hikmat di dalam mengambil kebijakan-kebijakan politis bagi kehidupan bangsa ini. Dan juga kami berdoa ya Bapa melalui mereka, melalui kesungguhan mereka, kejernihan hati dalam menjalankan tugas kepemimpinan, maka damai sejahtera Tuhan juga boleh hadir dan berdiri tegak di bumi yang kami cintai. Kami sadar betul ada begitu banyak kepentingan-kepentingan yang dapat merusak tugas panggilan para pemimpin kami untuk mengabdi dengan tulus, dengan benar bagi negeri ini. Jauhkan dari segala hal itu supaya mereka menjadi saluran berkat Tuhan bagi negeri yang kami cintai. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa, untuk masyarakat dimanapun mereka berada yang sedang menghadapi situasi hidup yang berat, bencana-bencana. Tuhan mampukan mereka untuk bertahan, peliharakan mereka lewat berbagai cara, dan juga para pihak yang berusaha untuk melakukan penanggulangan, biarlah Tuhan berkati agar mereka mampu untuk menjaga, memelihara kehidupan dan tetap memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tengah-tengah puing-puing kehidupan yang ada. Kami berdoa ya Bapa untuk bangsa-bangsa dunia, di tengah
kehidupan bersama, bahkan saat ini konflik terkait dengan Amerika, terkait dengan Israel dan juga Iran dan Timur Tengah, dan bisa saja konflik ini merambah kepada bangsa-bangsa yang lain. Hadirlah untuk menjadi juru damai di tengah konflik itu ya Bapa, karena begitu banyak nilai-nilai kemanusiaan diporak-porandakan lewat konflik yang berkepanjangan ini. Kami yakin dan percaya ya Bapa, mereka ada di dalam kuasa-Mu dan mereka adalah milik Engkau, sehingga Engkau tidak membiarkan segala ketegangan itu menghancurkan kehidupan bangsa-bangsa. Bahkan sebaliknya, lewat damai sejahtera yang Tuhan nyatakan langsung maupun lewat pihak-pihak yang berupaya mendamaikan mereka, maka situasi akan menjadi berangsur pulih dan hidup damai boleh kembali dirasakan antar bangsa satu dengan yang lain. Kami percaya ya Bapa, Engkau tidak meninggalkan negeri ini dan seluruh bangsa yang merindukan damai sejahtera dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah seru syafaat kami dan kami akan mengakhiri bersama-sama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ada pohon buah. Buah apa ya ini ya? Mungkin sudah waktunya dipanen. Apa kabar? Saudara dikasih Tuhan, anggota jemaat dan simpatisan GKI Gading Indah. Bicara tentang buah, tentang panen, saya jadi ingat. Sebentar lagi, tanggal 24 Mei 2026 tepatnya, kita akan merayakan Hari Pentakosta. Nah, Hari Pentakosta tentu kita semua tahu adalah hari yang memperingati anugerah Roh Kudus kepada murid-murid Tuhan Yesus yang nantinya kemudian akan menjadi cikal bakal dari gereja kita semua. Tapi Pentakosta sebelumnya juga dirayakan sebagai hari raya panen orang-orang Yahudi. Dan tradisi itu masih dipelihara oleh gereja sampai hari ini. Hari Pentakosta juga dijadikan hari raya persembahan syukur tahunan, di mana kita bersama-sama mengucap syukur terhadap segala berkat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai gereja selama 1 tahun ini. Kalau dulu orang membawa, orang sebutnya unduh-unduh, hasil bumi, buah, ya, sayur, segala macam. Nah, sekarang dalam perayaan Pentakosta tentu kita masih menghadirkan simbol itu, ya. Anda tentu masih ingat biasanya gereja akan dihiasi dengan berbagai macam hasil bumi. Tetapi tentu sekarang kita juga bisa menyatakan syukur dengan cara lain, dengan memberikan persembahan syukur tahunan. Persembahan syukur tahunan yang dikumpulkan pada Hari Raya Pentakosta akan digunakan selain untuk mendukung pelayanan GKI Gading Indah, 30%-nya akan kita gunakan untuk mendukung pelayanan 3 lembaga pendidikan tinggi Kristen di Indonesia, yaitu yang pertama Sekolah Tinggi Filsafat Teologi atau STFT Jakarta, lalu Fakultas Teologi Universitas Kristen Duta Wacana, lalu yang ketiga Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Cikini yang dulu kita kenal sebagai Akademi Perawat atau Akper Cikini. Persembahan syukur tahunan dapat Anda kumpulkan dengan beberapa cara. Yang pertama menggunakan amplop persembahan syukur tahunan seperti ini. Amplop ini sudah dapat Anda dapatkan mulai minggu ini di meja penyambutan umat. Anda bisa bawa pulang, Anda siapkan persembahan syukur tahunan Anda, lalu Anda bawa pada hari Minggu 24 Mei 2026. Selain mempersembahkan persembahan mingguan, kita juga dapat memberikan persembahan syukur tahunan kita. Yang kedua tentu dengan cara elektronik, bisa dengan transfer, bisa dengan QRIS ke nomor account GKI Gading Indah. Jangan lupa kalau Anda menggunakan cara digital ini, tambahkan kode unik
400 di belakang persembahan Anda. Misalkan Anda mau memberikan persembahan syukur tahunan sebesar Rp1.000.000, Anda bisa memberikannya sebanyak Rp1.400.000. Dengan demikian, persembahan Anda akan dicatat sebagai persembahan syukur tahunan. Mari kita persiapkan persembahan syukur tahunan kita. Kita mau nyatakan rasa syukur kita untuk penyertaan Tuhan. Dan biarlah dengan persembahan syukur tahunan ini, pelayanan gereja Tuhan, pelayanan lembaga-lembaga Kristiani tadi dapat menjadi berkat yang lebih besar lagi. Selamat mempersiapkan, menyambut hari Pentakosta, hari persembahan syukur tahunan. Tuhan memberkati selalu. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tidak henti-hentinya tercurah atas kita. Mari memberikan persembahan berdasarkan Mazmur 116 ayat 12 dan 17. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas kasih yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Dengan sukacita kami mengaturkan persembahan sebagai rasa syukur kami kepadamu ya Bapa. Kami memohon Engkau menerima persembahan ini, memberkati dan membimbing gerejamu untuk mengelola persembahan ini.
Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara umat yang terkasih, kembali dan masuklah ke dalam hidup keseharian saudara. Hiduplah selalu dalam anugerah penyertaan Kristus. Hiduplah berkelimpahan berdasarkan anugerah Kristus.
Dan sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih abadi Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati saudara kini dan selamanya. Amin.